Juni 2022 kemarin. Yang lebih tahu kronologis kejadiannya ada di guru yang katanya 2019 ya Pak. 2019 ketika anak-anak sedang ramai-ramainya COVID, pembelajaran kan tidak di sekolah banyak. Ini sempat ambruk ya, tapi sebagian sudah ada verifikasi dari dinas, sudah turun. Kami juga sudah mengajukan proposal rehab ke dinas. Kemudian tahun kemarin juga sudah ada verifikasi dari dinas yang katanya ini sudah masuk ke aplikasi Krisna ya. Tinggal menunggu aja, katanya menunggu ada prioritas rehab bangunan. Harapan saya untuk sekolah ini segera ada tindakan ya Pak, segera turun dana untuk rehab sekolah baik dari dinas ataupun dari pemerintah pusat, seperti itu. Dengan ibu siapa? Ibu Rinrin. Oktariani. Kepala sekolah. Iya. Ini kan anak-anak ini belajar itu di tempat parkir, di panggung gitu. Jadi anak-anak terlantar gitu untuk pembelajaran. Nah itu kan hasil swadaya, yang satu ruangan ini hasil swadaya masyarakat. Kemarin kan asalnya 3 ruangan, satu ruangan ke sekolah dengan pihak komite bekerja sama mengadakan swadaya untuk memperbaiki satu ruangan yang sekarang dipakai untuk pembelajaran gitu. Pada media yang telah informasi tentang bangunan sekolah dasar negeri Sirnasari. Memang kebetulan itu terjadi ataupun rusaknya di tahun 2022. Dari pemerintah desa sudah melakukan koordinasi pihak kecamatan dinas pendidikan bahkan ke salah satu dewan perwakilan di bidang pendidikan. Dari situ kita akan konfirmasi koordinasi ke pihak terkait. Memang kita lihat di media sosial ada yang mengatakan bahwa kepala desa tidak bergerak, namun kita kan sudah tahu bahwa salah satu ataupun bangunan bidang pendidikan bukan dari kepala desa saja, namun koordinasi harusnya kita kerjasama bersama dinas terkait maupun dinas pendidikan. Nah, kita sudah berusaha kan kalau dari dana desa belum ada juknis untuk membangun sekolah dasar. Kita gunakan sesuai peraturan yang tertera di kementerian ataupun peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, itu kita tindak lanjut. Malahan saya juga melihat dari media merasa tidak enak juga di situ mengatakan bahwa kepala desanya sedang nyeplak atau apa, kan di situ tidak etis. Jadi di situ saya sebagai kepala desa terus terang yang beredar itu kurang menyenangkan sebetulnya, sebab itu bukan tugas kepala desa saja, tapi kita kerjasama bersama dinas-dinas terkait khususnya di bidang dinas pendidikan. Di situ sudah ada perbaikan, sebetulnya boleh dilihat sama media terdekat. Kita lihat ke lokasi gimana sebenarnya sekarang itu yang ada di foto itu di bulan 9 tahun 2022. Nah, beredarnya sekarang di media sosial bahwa bangunan tersebut bentuknya masih seperti itu. Nah, kita lihat sekarang ada perbaikan, malahan yang terbaru sekolah tersebut mendapatkan bantuan mebeler. Nah, di situ kita mencoba, malahan sekarang kita mau koordinasi sama dinas pendidikan untuk memohon pembantuan atau perbaikan sekolah bangunan tersebut. Mudah-mudahan dari dinas terkait ataupun dari manapun kita bekerja sama-sama bekerja untuk meningkatkan pendidikan, khususnya bangunan tersebut segera diperbaiki. Mungkin apa yang ditanyakan oleh teman-teman wartawan tentang SD yang ada di Cikupulu, kita dari pihak dinas pendidikan sudah menyampaikan dengan kondisi yang ada bahwa sekolah terutama di SD itu memang banyak posisi yang rusak gitu kan ya,
bukan saja di daerah Cikukulu Karangmunga, tetapi banyak di berbagai wilayah yang kondisi rusak, baik rusak sedang, rusak berat, ataupun rusak ringan. Dengan kondisi yang ada seperti itu, kita dari pihak Dinas Pendidikan sudah melakukan berbagai upaya dengan melakukan perbaikan-perbaikan, baik yang digulirkan oleh pemerintah daerah ataupun dari pemerintah pusat dan provinsi. Dan alhamdulillah, biarpun mungkin secara bertahap yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memperbaiki sekolah-sekolah yang rusak yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, kita pun mungkin mudah-mudahan secara bertahap dengan kondisi yang ada, dengan anggaran yang terbatas, mudah-mudahan bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk sekolah-sekolah yang rusak. Biarpun mungkin pada dasarnya tidak bisa sekaligus, karena dengan anggaran terbatas kita mengandalkan anggaran yang baik diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari DAK ataupun yang bersumber dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dan kita mudah-mudahan dari salur bantuan APBD pun secara bertahap akan terrealisasi dengan kondisi yang secara maksimal kita lakukan, dan kita sudah menyampaikan kepada pimpinan, baik Pak Kadis menyampaikan kepada pemerintah daerah, Pak Bupati, dengan kondisi yang rusak, sekolah-sekolah yang harus diperbaiki. Dan itu pun kita mudah-mudahan tahun ke tahun kita akan melakukan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, wabil khusus melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya seperti itu. Tidak ada tindak lanjut karena semua sekolah pun berhak mengajukan bukan saja proposal kan, tetapi dilaporkan secara online untuk mengisi data Dapodik ke pemerintah pusat. Dan yang memverifikasi itu langsung oleh kementerian, yang dilaporkan oleh seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan laporan masing-masing operator sekolah yang mengonlinekan ke pemerintah pusat seperti itu. Jadi semua sekolah pun melakukan pelaporan-pelaporan untuk meminta bantuan kepada pemerintah pusat dengan memberikan pertama laporan Dapodik berdasarkan kebutuhan masing-masing yang dilaporkan oleh operator masing-masing sekolah seperti itu. Dan itu sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat dan ada verifikasi langsung oleh pemerintah pusat. Kita mah hanya menerima manfaat untuk bantosan dari pemerintah pusat seperti itu. Tetapi mungkin tadi yang disampaikan oleh teman-teman media, kita terus-menerus berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan kepada sekolah-sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Tasikmalaya dengan berjenjang dan bertahap sesuai dengan kemampuan dan keterbatasan anggaran pemerintah daerah, dan itu sudah berlangsung secara bertahap. Karena kalau misalkan keseluruhan tidak akan mungkin kita akan melakukan perbaikan secara seutuhnya seperti itu.